Sonora FM. Sahabat Sonora, masih di acara Selamat Pagi Palembang dari Radio Sonora. Kami mengajak Anda sejenak untuk mendengarkan wawancara saya dengan Uskup Agung Palembang, Monsinyur Aloysius Sudarso SCY. Ini terkait dengan Natal 2020. Saat ini beliau sudah ada di ujung telepon. Monsinyur, selamat pagi. Selamat pagi, Ida. Sehat, Monsinyur? Baik, apa kabar di situ? Sehat juga, Monsinyur. Nah, Monsinyur, untuk tahun 2020, Natal di masa pandemi, menurut Monsinyur seperti apa nantinya Natal ini? Ya, Natal ini sudah kita bicarakan bersama bagaimana harus dilaksanakan. Tentu situasinya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, tetapi tetap kita merayakan Natal, menyambut kelahiran secara baru dalam hidup kita, Sang Immanuel, karena itu menjadi tema pokok ya di Natal bersama PGIKW ini. Ya, mereka akan menamakan dia Immanuel, begitu. Sebetulnya pesan apa yang ingin disampaikan, Monsinyur? Pesan yang utama ya tentu kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia ini tetap harus menjadi bagi kita kabar sukacita, karena Allah rela lahir menjadi manusia, menemani manusia, memberi harapan kepada manusia, dan juga hidup sederhana seperti manusia, ikut menderita pada saat dimana kita juga sedang dalam penderitaan seperti ini. Tetap ada sukacita batin, karena ditemani oleh Tuhan dalam hidup, dalam suasana seperti ini. Itu yang akan kita tekankan pada situasi merayakan Natal. Ya, Monsinyur, ini kalau berbicara mengenai Natal tentunya ada persiapan yang dilakukan oleh umat Katolik khususnya. Seperti apa, Monsinyur? Begini, memang suasana ini memang sangat berbeda dan harus dihadapi dengan cara yang berbeda juga. Karena pandemi COVID-19 ini bukannya menurun ya, melainkan meningkat. Ya, kita sudah berkumpul karena keuskupan ini kan terdiri dari 3 provinsi yang berbeda-beda situasi kondisinya. Maka tetap kita memutuskan perayaan Natal ini dibuat secara sederhana dengan pembatasan kehadiran umat maksimal 50% dari kapasitasnya dan sebagainya, mematuhi protokol kesehatan, tidak memaksakan perayaan, hanya dilaksanakan 1 kali, serta tidak perlu memasang tenda dan sebagainya, supaya tidak memberi kesan bahwa ini akan ada kerumunan besar itu. Lalu kan dari pemerintah juga Menteri Agama sudah menyampaikan agar zona kuning yang di dalamnya ada terpapar COVID-19 tidak boleh diadakan ibadat atau pertemuan. Itu. Nah, pastor paroki dan DPP, Dewan Pastoral Paroki di setiap paroki harus mengurus benar-benar untuk tahu daerahnya masuk zona apa, dan apakah ada warga yang tahu daerahnya yang terpapar karena COVID atau tidak, dan minta izin secara formal demi keamanan selanjutnya. Tentu mereka yang sakit atau yang sakit bawaan tidak diperkenankan ikut dalam perayaan Natal itu demi menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain. Karena wilayah Keuskupan Palembang itu luas, maka dengan zona yang berbeda-beda, para pastor paroki, Dewan Pastoral harus proaktif untuk mengurus hal ini. Dan ketentuan ini hanya bersifat umum, sedangkan penerapan khususnya di tempat masing-masing sangat berbeda gitu. Misalnya di Palembang ini sekarang merah gitu kan. Lalu kemudian di luar, di Bengkulu, di Jambi,
Jambi pun ada kabupaten-kabupaten yang di pedalaman lebih berbeda daripada yang di kota begitu kan. Ini Dewan Pastoral Paroki harus betul-betul memperhatikan itu. Itu yang sudah kita persiapkan. Artinya paroki-paroki, artinya wilayah kebersamaan umat di paroki itu lewat Dewan Paroki sudah memikirkan juga pelaksanaan konkret dan sudah ada laporan-laporan untuk itu. Ya. Monsinyur, ini Keuskupan Agung Palembang luas wilayahnya, Monsinyur. Bagaimana dengan para biarawan-biarawannya? Apakah aman merekanya? Apakah ada yang terkonfirmasi COVID-19 seperti itu, Monsinyur? Memang biarawati ya seperti yang bekerja di rumah sakit ya. Itu ya ada, tetapi selama ini bisa diatasi. Ada juga imam yang kena, tetapi karena ya harus melayani begitu, mungkin kondisi kurang baik gitulah tapi ini mengakibatkan bahwa Dewan Paroki dan pastor itu sungguh-sungguh memperhatikan ini, siapa yang berkontak dengan entah biarawan yang kena ini juga harus diperhatikan begitu. Jadi ya ini susah sekali mengatakan kena tidak kena karena COVID-nya tidak kelihatan. Betul, semua orang bisa terkena, Monsinyur ya. Hanya memang kita harus waspada dengan masker, cuci tangan, jaga jarak dan sebagainya, itu harus betul-betul diperhatikan ya. Kurang-kurangnya itu tempat kita berlindung dan juga tentu kondisi makan dan vitamin dan sebagainya itu. Sonora FM.